Tentang menghakimi, sekarang ini banyak di media sosial di luar sana mengatakan sekarang nggak suka dengan Miss Yuni karena Miss Yuni lebih menghakimi yang curhat. Miss Yuni lebih menyakiti, tidak memberikan solusi dan menghakimi yang curhat. Nah, inilah pertanyaan saya di awal. Saya selalu bilang, saya sebagai manusia biasa, wajar kan saya memberikan statement saya. Dan ini adalah cara-cara sindikat lagi untuk meracuni pikiran kalian agar tidak menonton konten saya. Ini sering kali terjadi seperti itu ya Mbak ya. Jadi kalau konten saya mulai meledak, itu ada orang mempengaruhi orang lain agar sekarang mulai nggak suka, mulai nggak respect Miss Yuni lagi karena Miss Yuni omongannya kasar. Kayaknya dari dulu deh omongan saya kasar. Kayaknya dari dulu deh omongan saya kasar. Saya nggak manis Mbak. Saya selalu katakan omongan saya nggak manis loh. Saya tidak pernah memanis-maniskan diri loh. Kalau kamu buat status, terus habis itu kamu bilang bahwa sekarang saya nggak respect lagi sama Miss Yuni. Sekarang saya nggak suka lagi sama Miss Yuni karena Miss Yuni sekarang tidak membela TKW, tapi Miss Yuni lebih menghakimi. Itu cara sindikat, sekali lagi, coba tonton aja deh. Pada ujung-ujungnya dia akan kemana. Yang buat status kayak gitu, ujung-ujungnya pada kemana. Pastikan. Lihat aja, ikutin media sosial mereka. Ikutin aja deh. Ujung-ujungnya pasti bela sindikat. Kalau nggak, dia sindikat sendiri. Jadi, karena mereka tidak ingin media saya nyampe ke teman-teman. Dulu mereka, setelah saya podcast sama Cake Andy, yang dihantam ke saya adalah aib. Gobloknya TKW, kabeh enek di channel Yuni. Jadi itu memang caranya. Agar kalian nggak nonton. Padahal penipuan itu berkali-kali dengan hal yang sama. Kebanyakan yang kena tipu adalah orang-orang yang tidak pernah mengenali saya. Ya itu memang teknis para sindikat ya teman-teman. Itu cara sindikat untuk menggagalkan edukasi saya. Mereka memang kayak gitu. Jadi biarkan saja dan kalian lihat. Kalian lihat deh, walaupun dia sudah punya permanen Hongkong, dia maki-maki saya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Walaupun dia punya YouTube yang memberikan informasi tentang peraturan tentang apapun, ujung-ujungnya belani siapa? Belani siapa? Terus salah satu dari teman kalian yang sudah jual, akhirnya ujung-ujungnya diancam dan dia membenci saya. Akhirnya saat terjadi sesuatu, dia carinya ke saya. Tapi mereka diancam. Kalau kamu curhat sama Yuni, kamu akan seperti ini, seperti itu. Karena itu saya selalu katakan di konten saya, jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak akan take down saat viral. Saya sudah katakan itu. Jadi buat teman-teman, setiap kali saya mulai naik, dihajar. Setiap kali saya mau naik, dihajar, ditumbangkan. Tapi karena saya bersyukur ya, karena memang dari awal tujuan saya bukan di uang. Jadi saat saya dihajar habis-habisan, terus mereka menyangka kalau saya nggak dapat uang saya berhenti, itu yang membuat mereka salah. Karena memang target saya bukan uang. Target saya nggak uang. Jadi orang yang ditipu itu malah diketawain. Mereka tidak membantu apapun. Tapi mereka nggak merasa bahwa pengalaman orang lain itu bisa menjadi pengalaman orang lain juga. Pengalaman si A diceritakan ke saya. Jadi B, C, D, E, F bisa belajar dari pengalaman ini. Tapi si A yang menceritakan ini dihajar habis-habisan. Lo deloan, di viralno toh. Iso bantu kamu nggak? Duitmu balik nggak? Solusinya apa Dek Yuni? Kowe dilolok nih toh. Padahal kalau dipikir orang kampung nggak tahu kecuali mulutmu yang ngomong. Kecuali kamu sendiri yang ngomong. Nggak ada yang tahu. Suara orang sama kok Mbak. Benar nggak sih? Jadi saya sendiri tidak akan pernah marah dengan apapun dan bagaimanapun karena itu adalah hak asasi kalian. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, saya akan tetap berjuang. Bahkan ini ada beberapa orang
yang katanya dari Kamboja yang ditangkap, tapi karena saya tidak bisa menghubungi karena waktu, saya juga diam, saya tidak bisa memaksakan diri saya menolong orang yang tidak ingin saya tolong. Yang dari Kamboja sudah saya telepon berkali-kali, tapi pada kenyataan masih belum bisa diangkat. Posisinya ada di Kamboja. Jadi sekali lagi, konten ini tidak cocok bagi kalian yang pintar. Saya dari awal membuat konten ini, saya selalu ingatkan bahwa konten ini tidak cocok bagi kalian yang sudah pintar. Konten ini tidak cocok bagi siapapun yang sudah punya pengalaman. Konten ini tidak bagus bagi kalian yang sudah tahu tentang peraturan. Konten ini juga tidak cocok dikonsumsi oleh orang-orang yang berorganisasi atau jadi ketua organisasi atau orang-orang pintar. Itu nggak cocok, men. Jadi konten ini memang tidak cocok buat orang-orang yang sudah pintar. Konten ini bagi orang-orang yang belum tahu. Sebentar, saya angkat teleponnya. Halo?